Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada pada saat ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alai cala omuna doha gogo onito di parbadia na songgop tuhamu. Gabe sitindagi kumahamu di Yerusalem. Doho di sadok Judea, doho di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis sesuatu perkara dan ia bercerita tentang perkara yang dilihat atau yang diketahuinya itu. Itulah yang kita lihat dalam kasus-kasus di pengadilan. Karena itu kalau seseorang dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya orang itu harus tahu persis sesuatu kebenaran tentang Kristus. Dan ia tahu lalu menceritakan atau menyatakan hal itu kepada orang lain. Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan agar kesaksian kita tidak salah. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik atau bangunan gereja yang indah atau salib adalah sebuah kesaksian orang Kristen kepada dunia ini. Tetapi dalam ayat ini dikatakan kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita, baik itu melalui bangunan gereja atau salib yang kita pakai. Tetapi kesaksian itu adalah buka mulut dan berbicara tentang Yesus. Apakah risikonya jika kita tidak bersaksi? Yang pasti, risikonya ialah jiwa-jiwa akan binasa. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengar Injil keselamatan. Oleh sebab itu, bila kita terbeban bagi keselamatan mereka, kita harus bersaksi. Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Di Yeskiel 33 ayat 1-6, pesan Allah kepada Nabi Yeskiel, Tuhan memperingatkan bahwa jika ada umat Tuhan yang mendengar peringatan bahwa Tuhan akan mendatangkan pedang atas negerinya, tetapi tidak mau diperingatkan, maka jika mereka meninggal, darahnya akan ditanggungnya atasnya. Namun bila umat Tuhan itu meninggal tanpa mendengar peringatan dari penjaganya, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab ada orang itu atas penjaganya. Maka kita adalah penjaga sesama kita. Siak kita do tunggu ni Tuhan Yesus mudar nasida. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan Yesus di dalam hidup dan bagi kita. Untuk menuntut orang kepada Kristus, kita tidak perlu dapat menjelaskan setiap persoalan teologis atau menjawab setiap pertanyaan. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan di dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan Juru Selamat kita. Kita tidak perlu bergantung kepada diri kita sendiri untuk melakukannya. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita bergantung kepada kuasa Roh Kudus, kita dapat membawa orang-orang yang terluka di tengah dunia ini kepada Kristus yang sanggup menebus mereka. Dengan pertolongannya kita bisa bersaksi tentang kuasa kehadirannya dalam diri kita yang sanggup mengubahkan hidup dan kehidupan kita. Amin.